Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu dalam video pembelajaran lanjutan ya, pertemuan kedua. Nah, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas pembentukan berbagai partai politik dan lahirnya Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Anak Ibu bisa lihat ya peta konsep berikut. Nah, jadi materi lanjutan kita itu pembentukan berbagai partai politik, di mana nanti itu ada Masyumi, PKI, PBI, Parkindo, PSI, PRS, PKRI, hingga PNI. Nah, kemudian lahirnya TNI dan Kepolisian Negara. Jadi awalnya BKR, lalu menjadi TKR dan TNI, lalu juga ada Kepolisian Negara. Pertama, pembentukan berbagai partai politik. Nah, PPKI menetapkan Partai Nasional Indonesia sebagai partai tunggal. PNI hanya sedikit mengakomodasi tokoh Islam dan dianggap sebagai jelmaan dari Jawa Hokokai, karena sebagian besar anggotanya dulu duduk di Jawa Hokokai ya. Nah, BPKNIP mengusulkan pada pemerintah agar rakyat itu diberi kebebasan untuk bisa mendirikan partai politik. Nah, usulan akhirnya diterima dengan dikeluarkannya maklumat Wakil Presiden 3 November 1945 yang isinya pertama, pemerintah memberi kesempatan kepada rakyat untuk membentuk partai-partai politik. Pemerintah berharap partai-partai politik tersebut mampu menyatukan seluruh aliran dalam masyarakat ke jalan yang teratur. Yang kedua, pemerintah berharap agar partai politik telah tersusun sebelum pelaksanaan pemilihan anggota Badan Perwakilan Rakyat pada bulan Januari 1946. Lalu setelah adanya maklumat itu, Indonesia akhirnya menganut sistem multipartai, artinya Indonesia sudah memiliki banyak-banyak partai. Adapun beberapa partai yang muncul yaitu yang pertama pada tanggal 7 November 1945 itu ada dua partai ya yang didirikan. Pertama ada Masyumi, yaitu Majelis Syuro Muslimin Indonesia yang dipimpin oleh Dr. Sukiman. Yang kedua ada PKI atau Partai Komunis Indonesia yang dipimpin oleh Mr. Moh Yusuf. Yang kedua pada tanggal 8 November 1945 ada dua partai yang didirikan. Yang pertama Partai Buruh Indonesia atau PBI yang dipimpin Nyono. Yang kedua, Partai Rakyat Jelata yang dipimpin Sultan Dewanis. Nah, yang ketiga, pada tanggal 10 November 1945 berdiri tiga partai. Yang pertama ada Parkindo atau Partai Kristen Indonesia yang dipimpin sama Dr. Prabowo Winoto. Yang kedua ada PSI atau Partai Sosialis Indonesia yang dipimpin sama Amir Syarifuddin. Yang ketiga ada PRS ya, yaitu Partai Rakyat Sosialis yang dipimpin sama Sultan Syahrir. Yang keempat pada tanggal 8 Desember 1945 itu ada satu partai yang berdiri, yaitu Partai Katolik Republik Indonesia atau PKRI yang dipimpin oleh I.J. Kasimo. Yang kelima pada tanggal 17 Desember 1945 berdiri Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia yang dipimpin oleh J.B. Assa. Terakhir pada 29 Januari 1946 berdiri Partai Nasional Indonesia yang ketua umumnya itu Insinyur Soekarno. Kemudian kita bahas tentang lahirnya Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Nah, jadi Jepang itu khawatir jika tentara peta berubah menjadi Tentara Indonesia. Maka pada 18 Agustus 1945 Jepang itu membubarkan tentara peta dan melucuti senjatanya. Tujuannya itu untuk menjaga keselamatan. Tujuan dibentuk BKR itu untuk menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat di berbagai daerah. Nah, sebagian anggota BKR itu merupakan mantan anggota tentara peta, Heiho, Sainendan, Kenil, dan Laskar Perjuangan lainnya. Badan Keamanan Rakyat ini bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang. Jadi BKR ini bukan tentara. Indonesia hingga akhir Agustus maksudnya belum memiliki tentara. Nah, BKR tidak hanya difokuskan di darat, juga ada BKR laut dan udara.
Nah, kalangan pemuda yang tidak puas dengan pemerintah karena hanya dibentuk BKR, mereka membuat badan perjuangan. Soekarni dan Adam Malik membentuk namanya itu Komite Van Aksi. Tugasnya itu untuk melucuti senjata Jepang dan merebut kantor yang masih dikuasai Jepang dari Komite Van Aksi. Nah, muncullah banyak laskar perjuangan. Nanti tuh muncul ada Angkatan Pemuda Indonesia, Barisan Rakyat Indonesia, Barisan Buruh Indonesia, Barisan Banteng, Pemuda Sosialis Indonesia, Hizbullah. Nah, kalau badan perjuangan khususnya itu kita sering dengar ada Tentara Pelajar dan Tentara Republik Indonesia Pelajar. Kemudian TKR. TKR ini berdiri dipicu oleh kedatangan sekutu atau Inggris yang diboncengi dengan nikah ke Indonesia. Nah, semakin besarnya ancaman dari pihak asing, maka pemerintah itu menugaskan Mayor Kenil bernama Urip Sumoharjo membentuk tentara kebangsaan. Nah, pada 5 Oktober 1945, pemerintah akhirnya mengeluarkan maklumat tentang pembentukan TKR ya, atau Tentara Keamanan Rakyat. Nah, pemimpin tertinggi TKR itu Supriyadi. Namun Supriyadi itu sudah hilang secara misterius sejak berakhirnya pemberontakan Peta di Blitar pada Februari 1945. Karena Supriyadi itu tidak muncul-muncul, akhirnya dipilihlah Kolonel Sudirman sebagai Panglima Besar TKR. Nah, pada 18 Desember 1945, Sudirman dilantik dan naik pangkat menjadi jenderal, jadi Jenderal Sudirman. Sementara Urip Sumoharjo sebagai Letnan Jenderal. Yang terakhir TNI. Pada 1 Januari 1946, nama Tentara Keamanan Rakyat diubah jadi Tentara Keselamatan Rakyat. Kemudian nama Keamanan Rakyat diganti sama Kementerian Pertahanan. Lalu 26 Januari 1946, nama Tentara Keselamatan Rakyat diubah menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI. Nah, kemudian TRI ini disempurnakan. Nanti ada TRI AL atau biasa kita kenal ALRI, Angkatan Laut Republik Indonesia, dan ada TRI AU atau AURI, Angkatan Udara Republik Indonesia. Nah, 3 Juni 1947 resmi berdiri Tentara Nasional atau Tentara Nasional Indonesia atau TNI. TNI nanti ada TNI AD Angkatan Darat, ada AL Angkatan Laut dan Angkatan Udara yang kemudian dikenal menjadi ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Nah, kalau sekarang ABRI ini kembali lagi ya namanya jadi TNI. Nah, pada 29 November 1945 secara resmi dibentuk Kepolisian Negara. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Tetap semangat anak ibu semuanya. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih sudah menonton video ibu. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan ya.